Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 2 Mesut, Ibu Tri Rustami, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen, yang pada hari ini berhalangan hadir dan diwakili oleh yang kami hormati Bapak Srianto, Sarjana Pendidikan, Waka Kurikulum SMP Negeri 2 Mesut, yang kami hormati Ibu Ferry Eni Dwi Ernawati, Sarjana Pendidikan, selaku pemateri praktek baik 7 jurus BK hebat. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta tenaga administrasi SMP Negeri 2 Mesut. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kita bisa berkumpul di laboratorium IPA SMP Negeri 2 Mesut ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, kami di sini memandu jalannya acara praktek baik 7 jurus BK hebat. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan Waka Kurikulum SMP Negeri 2 Mesut, yang selanjutnya inti praktek baik 7 jurus BK hebat, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengefektifkan waktu acara pada siang hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, berdoa. Bapak Ibu yang kami hormati, mari seraya menundukkan kepala, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya apa yang kita laksanakan, lakukan pada kegiatan praktek baik 7 jurus BK hebat dapat diberkahi dan mendapatkan kelancaran. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, kebangsaan
hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu guru beserta Bapak Ibu tenaga administrasi SMA Negeri 2 Musuh yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dari Bapak Waka Kurikulum SMA Negeri 2 Musuh kepada beliau yang kami hormati Bapak Sriyanto dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Musuh, wabil khusus pada Ibu Peri yang siang hari ini akan menyampaikan praktek baik 7 jurus BK hebat. Yang pertama dan utama mari kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kata nikmat-nikmatnya pada siang hari ini masih memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa hadir di ruang lab IPA siang ini dalam keadaan sehat, tidak ruang suatu apa. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami mengatur memohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah siang hari tidak bisa mendampingi, tidak bisa berada di tengah-tengah kita karena kesibukan yang tidak bisa beliau tinggalkan. Untuk itu mohon saya untuk matur kepada panjenengan semua. Selanjutnya perkenan kami matur beberapa hal. Yang pertama, kami atas nama sekolah mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri apa yang menjadi permohonan kami pada siang hari ini. Yang kedua, pada hari ini, siang hari ini nanti Ibu akan menyampaikan praktik baik ilmu yang sudah beliau dapatkan dari beberapa kali mengikuti bintek atau workshop dengan judul 7 jurus BK hebat yang nanti akan diimbaskan kepada kita semua. Maka mohon nanti diikuti dengan sebaik-baiknya akan memberikan manfaat yang semaksimal kepada kita semua, utamanya kepada anak didik kita. Yang terakhir, kami atas nama sekolah mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyelenggarakan acara ini banyak kekurangan dimanapun berada. Kami atas nama sekolah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, monggo diikuti dengan sebaik-baiknya agar memberikan manfaat yang semaksimalnya kepada kita semuanya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan Bapak Sriyanto Sarjana Pendidikan yang mewakili Ibu Kepala SMA Negeri 2 Musuh pada acara siang hari ini praktek baik 7 jurus BK hebat. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu, acara yang kelima, acara inti paparan materi dari 7 jurus BK hebat yang akan disampaikan beliau yang kami hormati Ibu Ferry Eni Dwi Ernawati, Sarjana Pendidikan, dipersilakan. Ya, terima kasih waktunya Bapak Joko kepada saya untuk berdiri di depan Bapak Ibu guru dan tenaga administrasi sekolah untuk menyampaikan 7 jurus BK hebat. Materi ini saya dapatkan kemarin pada pelatihan FASDA di Solo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, sepertinya kok agak loyo ya. Oke, saya kasih es bikin. Boleh. Monggo Bapak Ibu semuanya berdiri, kita tirukan ini ya.
Nah, 7 jurus BK hebat. Nah, 7 jurus BK hebat ini Bapak Ibu nantinya akan kita terapkan di dalam sekolah kita. Mengapa 7 jurus BK hebat? Yang pertama, tantangan murid abad 21. Murid perlu dukungan akademik, emosional, dan sosial yang seimbang. Bapak Ibu perlu kita sadari sekarang itu kan kita semuanya ya, Bapak Ibu guru semuanya menjadi guru wali wajib. Nah, guru wali ini salah satunya membimbing, memberikan dukungan secara akademik, emosional, sosial yang seimbang. Nah, kalau kita perhatikan dukungan akademik, anak-anak kita itu belajar itu tantangannya semakin besar. Apalagi sekarang ada TKA yang akan dilaksanakan anak-anak. Nah, dari situ ternyata banyak sekali anak-anak yang membutuhkan dukungan, baik secara emosional maupun akademik. Kenapa? Banyak anak-anak yang stres dengan adanya TKA. Wah, bagaimana nanti kira-kira lulus tidak, nilai saya bagus tidak, nanti bisa digunakan untuk sekolah lanjutan atau tidak. Nah, kemudian dukungan sosial, pertemanan ya. Anak-anak berteman saat ini luar biasa, baik dari media sosial maupun pertemanan di kelas, di luar sekolah ya. Nah, tujuan utama dari 7 jurus BK hebat ini menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Nah, sekarang kita masuk pada jurus yang pertama. Kalau kemarin di sana kita juga diajari jurus-jurus gitu. Nah, jurus yang pertama, kenali potensi. Nah, potensi siswa itu sama atau berbeda Bapak Ibu? Berbeda. Ya, itu harus kita sadari. Jadi kenali potensi ini, kenapa kita belajar tentang mengenali potensi siswa? Agar kita bisa membantu murid mengidentifikasi dan mengembangkan potensi diri mereka, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Nah, dari sini nanti Bapak Ibu guru diharapkan terampil menerapkan asesmen sederhana untuk mengakomodasi diferensiasi potensi, minat, bakat murid dalam pembelajaran dan orientasi karir. Nah, ini ya Bapak Ibu, dari sini kita dapat melihat luar biasa Bapak Ibu itu harus membawa anak-anak, membawa murid pada satu tujuan. Tujuannya sama, seperti di gambar ya. Tujuannya bisa manjat pohon. Padahal potensi murid itu kan berbeda-beda. Ada yang bisa terbang, ada yang bisanya manjat, ada yang mungkin harus ditarik, ya kan? Berbeda-beda. Ibarat murid kita, kalau misalnya ada yang seperti gajah, ada yang seperti monyet, bagaimana kita akan membawa murid-murid kita pada tujuan yang akan kita capai. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita harus memahami perbedaan potensi dari masing-masing siswa. Nah, dari sini akan muncul kecerdasan majemuk. Banyak sekali. Jadi saat ini ya Bapak Ibu, kita tidak bisa mengatakan anak nilainya jelek, dia bodoh. Tidak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena setiap anak itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Mungkin ada Bapak Ibu yang mengatakan dia itu kalau matematika itu nggak bisa, nilainya selalu jelek, rumus gampang aja dia nggak bisa mengerjakan. Tapi ternyata untuk materi hafalan, IPS nilainya bagus. Nah, ini ya. Jadi kecerdasannya majemuk, berbeda-beda. Kemudian mengenali 3 gaya belajar. Nah, sebenarnya ini kemarin kita sudah mempelajari Bapak Ibu sebelum kita membuat perangkat pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di situ kita akan memperhatikan 3
tiga gaya belajar: visual, auditori, dan kinestetik. Nah, apa bedanya Bapak Ibu? Monggo, silakan yang bisa menyampaikan antara gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Monggo, silakan. Boleh, silakan. Langsung ya. Kalau visual itu lebih ke gambar, jadi anak-anak secara visual berbagi gambar-gambar atau warna. Untuk auditori nanti biasanya anak itu bisa memahami materi melalui suara atau penjelasan dari guru. Kemudian ujian kinestetik itu langsung ke praktek, jadi mempraktekkan suatu materi yang didapat dari guru. Ya, luar biasa. Beri tepuk tangan. Plus ini buat Bu Fitria. Kalau di sana kita tepuk wow itu gini. Tepuk wow, wow, keren gitu. Karena jawabannya betul sekali. Ya, visual, auditori, dan kinestetik dengan gaya belajar yang berbeda. Untuk visual dengan gambar, auditori dengan suara, kinestetik dengan gerakan, eksperimen. Nah ya, ini sudah kemarin saya rasa bahwa Ibu untuk perangkat pembelajaran semua sudah berdiferensiasi ya, sudah. Nah ini ya Bapak Ibu, antara pembelajaran tradisional dan terdiferensiasi. Untuk tradisional, satu cara untuk semua murid. Nah, jadi disamakan. Kemudian kalau terdiferensiasi, banyak cara sesuai minat dan bakat. Kemudian untuk tradisional, fokus pada kurikulum semata. Kemudian kalau terdiferensiasi, kurikulumnya dikembangkan ya, sesuai dengan kondisi murid. Untuk tradisional, produk belajarnya seragam. Jadi kalau misalnya kita membuatkan tugas, hasilnya seragam, sama. Sementara kalau yang berdiferensiasi, hasilnya beragam sesuai dengan potensi murid. Kemudian untuk yang tradisional, muridnya pasif. Nah, mungkin kalau kita dulu dengan metode apa Bapak Ibu? Betul sekali, ceramah. Nah, dengan metode ceramah ini anak akan pasif, hanya mendengarkan. Kalau sekarang terdiferensiasi, murid aktif terlibat secara personal. Nah, kemudian ini ada diferensiasi konten, proses, dan produk ya. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, nanti akan saya share linknya. Bapak Ibu bisa menggunakan link ini untuk asesmen siswa. Jadi ada beberapa, ada Aku Pintar, kemudian ada karir inklusi. Nah, kemarin saya sudah mempraktekkan untuk Aku Pintar dengan anak-anak, itu isinya ada bakat minat, ada kemampuan, ya, banyak sekali. Nah, hasil dari asesmen ini nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat perangkat pembelajaran berdiferensiasi, melaksanakan pembelajaran yang nantinya sesuai dengan kebutuhan murid. Ya, ini untuk tadi apa Bapak Ibu? Kenali potensi. Nah, ternyata kita sudah selesai jurus 1 Bapak Ibu. Ya, luar biasa nih. Sekarang kita masuk ke jurus kedua, kelola emosi. Nah, mengembangkan kemampuan murid dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka secara sehat. Nah, sekarang itu kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu, anak-anak itu emosinya mudah terpancing, ya enggak? Dengan teman sedikit saja merasanya sudah ingin marah-marah, ya. Self management, mengenali peta emosi. Nah, ini Bapak Ibu guru yang IPA ini lebih hebat ini. Di sini kita perhatikan ada neokortex, ada
ada limbik dan ada reptil. Nah, di sini neokortex kita di green zone, happy, safe, cozy, good idea. Pada saat kita berada di zona hijau, maka semuanya akan terasa nyaman, akan terasa tenang, tidak ada problem, tidak ada permasalahan, ya. Nah, itu di green zone. Nah, ini ya, pawang neokortex. Nah, di neokortex ini kita tenang, bisa mengendalikan emosi, ya, tidak marah-marah, ya. Nah, kemudian ini yang kedua, bunglon atau limbik. Pada saat kita tidak bisa mengendalikan neokortex, maka akan berubah menjadi bunglon, limbik ini ya. Maka bunglon akan mengambil alih kendali, perasaan akan mengambil alih kendali. Nah, ini ya, ini mulai. Dan pada saat bunglonnya hilang, maka dinosaurusnya akan muncul, Bapak Ibu. Reptilian brain. Maka dinosaurus yang pegang kendali. Pada mode ini hanya tempur atau kabur. Nah, jadi sama-sama tinggi, anak tinggi, gurunya tinggi, jadinya yang muncul dinosaurus, ya. Nah, ini Bapak Ibu, sebentar. Kita perhatikan. Ya, ini Bapak Ibu. Ternyata ada juga ya, yang dinosaurusnya keluar melawan dinosaurus. Ya. Lalu apa Bapak Ibu? Kira-kira kalau misalnya terjadi seperti ini, anak baru emosi, lalu apa yang akan Bapak Ibu lakukan, Bapak? Monggo, silakan yang mau menyampaikan. Pada saat mungkin di kelas anak-anak memiliki emosi yang sangat tinggi, lalu apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ada yang mau menyampaikan? Silakan. Ya, ketika kita menghadapi anak yang emosi, tentunya jangan diikuti dengan emosi. Nanti kalau kita ikuti emosi, kita akan lebih cepat meningkat emosinya karena hanya anak gitu. Maka kita harus berusaha semaksimal untuk tidak emosi. Maka kita harus mengetahui sifat kita dulu. Saya ini emosi apa tidak. Kalau kita emosi, jangan sampai tangan kita memegang sesuatu. Nah, itu akan berbahaya. Nanti akan otomatis karena hanya anak kita yang akan berani memukul dulu atau apa ya. Maka ya kita harus sabar dengan cara ada masalah apa anak ditanya dulu. Mengapa kok sampai ibu seperti itu kita tanya. Ya berarti tetap ada masalahnya. Kecuali kalau kita sudah tahu atau langsung dengan kita yang bermasalah. Kalau kita bertanya bisa tanya mengapa kamu kok sampai ibu seperti itu dengan si A. Kita tanya dulu kita ajak minggir jangan sampai dilihat orang. Kalau dilihat orang otomatis dia semakin bangga dengan emosinya. Kalau saya berani saya akan kelihatan wah seperti pahlawan itu, maka kita ajak minggir atau di suatu ruang, kita berdua kita
kata-katanya baik-baik, kita rendahkan emosinya. Saya kira seperti itu supaya emosi kita imbangi dengan emosi seperti itu. Terima kasih. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa sekali. Nah, jadi Bapak Ibu harus bisa mengendalikan emosi terlebih dahulu ya, agar bisa mengendalikan emosi anak. Betul. Nah, mengendalikan diri dengan rumus tanya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Bagaimana kita akan mengendalikan emosi kita? Yang pertama, terima, tarik nafas dalam-dalam. Jadi kalau anak baru emosi, kita tarik nafas dalam-dalam. Ya. Kemudian amati bagaimana reaksi yang terjadi di dalam kepalamu. Apakah dia marah, sedih, atau takut? Betul tadi yang seperti yang Pak Sri sampaikan. Kita lihat apa yang dirasakan anak itu, apa permasalahannya. Kemudian nikmati dengan duduk diam, tetap tenang dalam kendali. Jadi betul tadi yang disampaikan Pak Sri, kalau kita baru emosi jangan pegang sesuatu, ya nanti langsung nah itu ya bahaya Bapak Ibu. Kemudian yakini bahwa kamu lebih hebat dan kuat daripada emosimu. Yakini kamu yang pegang kendali. Jadi jangan kalah dengan emosi kita, ya. Kalau kita emosi aku harus bisa mengendalikan emosiku. Kemudian aksi. Setelah semua terkendali, lakukan tindakan atau respon positif. Betul, duduk bersama, ditanya, kamu kenapa kok marah-marah? Ada masalah apa? Dengan begitu anak akan bercerita tanpa emosi. Nah, itu adalah jurus kedua Bapak Ibu. Ternyata jurus kedua itu sudah selesai. Nah, kita akan masuk pada jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi. Apa itu resiliensi? Membangun kemampuan murid untuk menghadapi tantangan dan tekanan serta pulih dari situasi yang sulit. Nah, kalau kita melihat anak-anak sekarang itu gampang sekali menyerah. Mengerjakan tugas yang sulit, nanti saja mengerjakan, nurun kancane aja, ya. Mudah sekali menyerah. Apa sedikit, aku susah semangat, aku males, nggak usah aku aja, gitu ya. Diberi mainan. Who does it look like? It looks like me. That's right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Jatuhkan ya. Dikasih buku biar jatuh. Who's in class? Jerome, come on up, please. I'm going to give Jerome a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jerome?
Baik, Bapak Ibu guru, coba ada yang mau menyampaikan tentang video ini? Silakan. Mau Mbak? Kalau berdasarkan video tadi bisa kita lihat bahwa guru tersebut berusaha mengajarkan kepada anak kecil yang usia kecil tentang bagaimana ketahanan dan bagaimana kita bangkit dari sesuatu yang mungkin itu kondisi terburuk kita begitu dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Ya, tepuk 2 jempol dari kalian. Mau nggak baca dong? Tepuk 2 jempol. Bagaimana ini? Tepuk 2 jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. Yes, oke. Baik Bapak Ibu, biar tidak mengantuk. Ayo kita tepuk 2 jempol. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. Yes. Ya, oke. Betul sekali. Jadi ini kita mengajarkan pada anak-anak bahwa kalau misalnya kita mendapatkan terpaan, mendapatkan permasalahan, kita dijatuhkan, kita harus tetap berdiri. Ini tadi kan juga begitu ya. Bagaimana ya dipukul, ditindai, dikasih buku ya, tapi tetap berdiri. Nah itu yang kita harapkan pada peserta didik kita, pada murid kita. Agar murid kita bisa menjadi murid yang tangguh, memiliki resiliensi yang bagus, maka kita harus mengajarkan growth mindset, pola pikir bertumbuh. Nah, apa bedanya dengan pola pikir tetap atau fixed mindset? Nah, kalau di fixed mindset, saya bisa sukses jika punya bakat, jadi hanya diam saja. Sementara kalau pola pikir bertumbuh, saya bisa sukses dengan berusaha. Ya, kalau fixed mindset kegagalan, saya menyerah, sudah tidak mau berusaha lagi. Sementara kalau growth mindset, saya akan mencoba lagi. Di dalam kesulitan, nah, saya tidak bisa. Kalau growth mindset, saya belum bisa. Kalau fixed mindset ya masalah. Mengapa masalah ini terjadi pada saya? Ngopo yo masalah terus-terusan bariki habis ini kok ada lagi masalah dan kenapa kok selalu saya gitu ya. Nah, sementara kalau growth mindset, nah saya punya masalah. Kira-kira bagaimana ya saya mau menyelesaikannya? Solusi apa yang akan saya lakukan? Kemudian menerima kritik. Pada saat fixed mindset kita menerima kritik dan sakit hati. Kalau dikritik sakit hati. Sementara kalau growth mindset, terima kasih, saya akan memperbaikinya. Nah, sebagai pemicu, sebagai motivasi. Nah, ini Bapak. Pujian menghancurkan resiliensi. Terkadang kita tidak sadar ya, kalau kita memuji anak, kamu pintar, kamu hebat. Ternyata pujian itu bisa menghancurkan anak. Nah, bagaimana agar anak bisa tumbuh dengan baik? Maka dengan memberikan dukungan, ya. Nah, bedanya apa antara pujian dan dukungan? Kalau pujian global dan fokus pada orang, kamu hebat. Tapi kalau dukungan spesifik dan fokus pada perilaku. Jadi kita perhatikan perilakunya. Kamu sudah bekerja keras, kamu layak dengan prestasi itu, ya. Pujian orang dewasa sebagai subjek. Kamu belajar yang rajin, kalau dapat nilai bagus, nanti orang tuamu bangga. Nah, itu adalah pujian. Sementara kalau dukungan, kamu harus bangga dengan apa yang sudah kamu dapatkan, ya. Nah, kemudian untuk pujian, orang dewasa sebagai yang mengontrol, ya. Bapak Ibu kamu akan senang dengan ya. Sementara kalau dukungan memberikan kepercayaan, Bapak Ibu percaya kamu bisa belajar dari kesalahan. Ya. Pujian fokus pada kesempurnaan hasil. Sementara
dalam setiap tingkah lakunya. Jadi bukan hanya berorientasi pada hasil ya, tapi lebih pada prosesnya. Tuh. Ya, itu adalah resiliensi. Kita sudah sampai pada sekarang jaga konsistensi. Bapak Ibu, apa yang jaga konsistensi? Membantu murid untuk tetap fokus pada tujuan, mempertahankan perilaku positif dan menghindari tindakan impulsif. Kesadaran versus paksaan. Nah, mungkin Bapak Ibu ingat kemarin pada saat di awal pelajaran kita membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Nah, disinilah kita menyadarkan anak, bukan memaksa anak dengan peraturan. Jadi anak sadar apa yang dia butuhkan, apa yang akan dia lakukan. Kalau dia melanggar, maka apa konsekuensinya? Itu dari anak, kesadaran, bukan paksaan. Kalau dulu kan kita dengan tata tertib, maka anak merasa betul dipaksa. Nah, padahal kalau manusia itu kan ingin sekali dihargai, Bapak Ibu, bukan dipaksa. Kalau misalnya Bapak Ibu bekerja dipaksa-paksa terus, kira-kira nyaman tidak? Tidak. Nah, kesadaran bersifat radar anti persuasif. Nah, jadi di sini ya, hati-hati, jangan lihat ke kiri. Maka apa yang akan kita lakukan, Bapak Ibu? Iya, malah melihat ke kiri, betul sekali ya. Ada istilah, betul. Ya. Berhenti ya. Ya, nih. Nah, ini contohnya. Sering terjadi tidak, Bapak Ibu? Sudah ada kesadaran. Itu kan tadi sholat dulu kan? Ya, dengan kesadaran kan ya. Ternyata saat diberitakan bintang sholat. Nah dulu sholatnya. Karena apa? Dia merasa dipaksa. Padahal tadinya sudah muncul kesadaran. Nah, kesadaran inilah yang akan kita munculkan pada diri murid kita. Pembiasaan berbasis kesadaran, disiplin biasa dan disiplin positif. Nah, kita di sekolah kita sudah menerapkan disiplin positif kepada anak-anak sehingga kita perlu bekerja sama dan terus-menerus untuk melaksanakan disiplin positif ini ya Bapak Ibu. Karena kita sudah melaksanakan, jangan sampai nanti menjadi disiplin yang biasa. Nah, kalau disiplin biasa karena faktor eksternal seperti paksaan, membentuk kepatuhan dan sifatnya jangka pendek. Jadi kalau tidak disuruh ya sudah, dia tidak akan melaksanakan. Berbeda dengan ya disiplin positif karena apa? Dari kesadaran diri sendiri sehingga itu sifatnya jangka panjang. Nah, dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Aku mau lari sehari 10 km. Kira-kira bisa? Ternyata yang menjawab bisa itu cuma guru olahraga ini. Yang tadinya juga 10 kilo itu ya berat. Di awal oke, sehari, 2 hari. Lama-lama tadi dinosaurusnya muncul, malesnya keluar ya. Berbeda dengannya, aku mau lari jalan 1 km. Maka tapi tadi dinosaurusnya asik tetap tidur. Karena apa? Bisa tetap dirasakan.
jurus lagi, Bapak Ibu. Jalin koneksi. Ya, Bapak Ibu, biar tidak ngantuk. Kita tepuk pagi, ya. Tepuk pagi. Kalau saya bilang pagi, maka tepuknya 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang sore, tepuknya 3 kali. Kalau saya bilang malam, tidur. Tapi nanti jangan bablas tidur ya. Oke, rasakan ya. Pagi, pagi, siang, sore, pagi, malam. Ya, kita lanjutkan. Jalin koneksi, membangun hubungan positif dan sportif antara murid, guru, dan orang tua, serta lingkungan sekolah secara keseluruhan. Nah, dengar jangan. Pernah nggak Bapak Ibu, muridnya, Bu saya pengen cerita, pernah ya? Pernah ya? Nah, kira-kira apa yang kita lakukan? Mendengarkan, oke. Ada yang lain mungkin? Ya, memberi kesempatan untuk bercerita. Tapi bagaimana sikap kita kira-kira Bapak Ibu? Menerima, mendengarkan. Ya. Mungkin nggak, misalnya Pak Sri sedang bercerita, kemudian saya gini, ya apa tadi? Oh apa tadi kamu bilang apa? Oh, pernah nggak seperti itu? Pernah ya, mungkin ya. Nah, zaman sekarang mungkin ya. Nah, ini Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan. Rumus mendengarkan aktif, dengar jangan. Anak-anak pada saat kita bercerita sama dengan kita. Kalau misalnya kita bercerita tidak didengarkan atau mendengarkan tapi dengan ya tidak memperhatikan, melakukan hal-hal yang lain, ya mendengar aktif. Yang pertama, dedikasikan tubuh dan jiwa kita. Jadi kalau ada anak yang bercerita ya kita perhatikan, letakkan dulu alatnya, ya, kita perhatikan. Ekspresi diperlihatkan. Kalau misalnya kita saya baru sedih, oh iya, kenapa kok sedih? Orang-orang, Bu, saya baru sedih. Lah, masa emen nangis ngopong ya, gitu ya. Nah, kemudian netralkan posisi. Nah, kalau Bapak Ibu ada anak yang bercerita, silakan duduk dulu yang nyaman. Bapak Ibu guru harus nyaman dulu duduknya, biar anak juga merasa nyaman. Kan gak enak ya kalau misalnya duduknya begini, duduknya begini. Nah, kan gak enak ya. Gangguan hilangkan. Nah, seperti tadi HP-nya ditaruh dulu. Jangan dihilangkan HP-nya. Nanti beli lagi Pak yang baru. Iya betul. Kemudian amati isi pembicaraan. Nah, dengarkan ya. Apa kira-kira yang diceritakan. Kemudian respon. Termasuk tadi ya, mengangguk. Ya, oke, baik. Nah itu sudah respon positif kita ya. Kemudian jangan dipotong Bapak Ibu. Nah ada yang bilang, Bu saya mau curhat. Kenapa? Ya orang tua saya itu loh Bu, gak ngasih saya makan ya. Saya gak pernah sarapan. Wong satunya kurang. Lah saya tuh sedih begini. Nah kok malah begini dipotong. Saya itu ngasih uang 1 ke anak saya. Nah malah gurunya sing curhat. Mas itu siswa sing curhat, gurunya sing curhat. Lah iya, jadi gurunya yang curhat ini ya. Nah jangan dipotong Bapak Ibu, biarkan dia sampai selesai dulu, baru kita memberikan masukan ya. Dengar jangan. Nah, keterampilan mendengarkan aktif, keterampilan membuka percakapan. Nah,
keterampilan membuka percakapan. Ada apa? Silakan duduk dulu, tenang dulu, gak usah nangis. Keterampilan bertanya kan ya. Nah kalau nanya ya sesuai dengan apa yang dimasalahkan. Ya. Keterampilan merespon tadi seperti mengangguk, tersenyum, kita empati itu juga merespon. Keterampilan merefleksi, jadi merefleksikan. Oh, jadi menurut kamu itu seperti ini. Jadi kita merefleksi apa yang dirasakan murid kita. Kemudian keterampilan menyimpulkan. Nah, disimpulkan. Oh, ternyata permasalahannya begini, kamu harusnya seperti ini. Ya. Nah, sikap duduknya ini Bapak Ibu. Nah, pandangan, nah, begitu ya sama ini apa? Nah, kan gak enak ya. Nah, jadi silakan duduknya Bapak Ibu guru yang nyaman dulu, baru bisa mendengarkan. Oke. Oh, sudah jurus baru lagi nih. Jurusnya 7 ya. Sekarang bangun kolaborasi. Ini sudah jurus yang ke-6, nggak terasa ya. Oke, mendorong kerjasama dan kerja tim di antara murid serta antara murid dengan pihak lain yang terlibat dalam proses pendidikan. Nah, peran guru BK dan guru kelas. Jadi guru BK dan guru kelas atau dan wali kelas ya Bu, itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada permasalahan siswa tidak bisa biar guru BK saja atau guru BK-nya bersibuk kok biar wali kelasnya saja, tidak bisa. Jadi harus saling berkolaborasi. Apalagi nantinya Bapak Ibu guru semua kan menjadi guru wali. Nah, tugas guru wali ini kasarnya membimbing murid. Nah, ini contoh penanganan kasus ya. Jadi untuk kasus itu kita melihat apakah masuk tier 1, tier 2, tier 3, tier 1 itu bisa diselesaikan di sekolah bersama-sama ya. Tier 2 itu ya sudah mulai permasalahannya sudah mulai kompleks. Kalau tier 3 itu sudah harus referral kasus. Misalnya ada siswa yang benar-benar stres, frustasi ya, kemudian dibawa ke psikiater. Nah, itu sudah referral kasus. Oke. Ini menata situasi. Nah, ini sudah jurus yang terakhir Bapak Ibu. Ya, kita menata situasi, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, nyaman bagi murid serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Nah, aspek-aspek nyaman, aman, menggembirakan. Aman dari kekerasan, kemudian aman di ranah online, aman dari bencana. Kalau di kita masih untuk kekerasan sudah tidak ada ya Bapak Ibu. Kemudian aman di ranah online. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi anak-anak pada saat bermedia sosial banyak sekali ya sekarang berita hoax, ya kan? Nah, jadi kita harus mengamankan anak-anak kita dari berita-berita yang tidak benar ya. Paling tidak ya kita mengingatkan ya. Kemudian aman dari bencana. Kemudian nyaman relasi sosial, nyaman lingkungan, nyaman sarana prasarana. Nah, relasi sosial baik pertemanan ya, pertemanan antar siswa, kemudian Bapak Ibu guru saling menghargai ya, nyaman lingkungannya nyaman, dan nyaman sarananya. Kemudian menggembirakan, gembira dalam belajar, gembira dalam minat dan bakat, gembira dalam bermain. Seperti yang sudah kita buat kemarin PP-nya joyful learning ya, pembelajaran yang menggembirakan. Betul sekali. Bukan terus setiap saat tepuk-tepuk tangan, enggak ya Bapak Ibu, tapi ya pembelajaran yang menyenangkan, membuat siswa antusias, siswa
Jadi tidak hanya dilihat dari relasinya, tapi juga sarana prasarananya, ya, tata kelolanya, pembelajarannya. Nah, oke, di penghujung, terima kasih. Dan ternyata 7 jurus BK sudah kita pelajari bersama. Nah, kita tinggal menerapkannya, ya. Meskipun dari 7 jurus BK itu tadi di sekolah kita sudah banyak yang dilaksanakan. Kita perlu memperdalam lagi, kita perlu penguatan lagi, ya, agar sekolah kita menjadi sekolah yang semakin solid, sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan untuk murid-murid kita. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Tidak, ya? Ya. Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi hari ini. Mungkin kita akan berbagi praktik baik lagi dengan materi yang berbeda di kegiatan yang lain. Oke. Terima kasih Pak Joko, waktu saya kembalikan kepada Pak Joko. Demikian praktek baik 7 jurus BK hebat. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu buat materi kita di siang hari ini. Bapak Ibu, rangkaian acara pada siang hari ini satu persatu telah kita lalui. Di penghujung acara kami tutup dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang boleh dong saya MC lagi. Bukan itu, tapi penutupnya nih dari Irian Bahannya Cindrawasih. Roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga esok berjumpa lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.